Shalom Super Kids. Shalom. Wah, selamat datang di ibadah Super Kids minggu ini. Sebelumnya Kak Yona mau nanya dulu nih, di rumah adik-adik sehat kan? Puji. Wah, puji Tuhan. Kita harus menjaga diri kita untuk selalu sehat. Nah, siapa yang sehari ini siap untuk memuji menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Sebelum kita mau beribadah, kita mau yel-yel terlebih dahulu ya. Ambil sikap. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa.
mempersiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Kami boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami boleh sama-sama menari, bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau memakai telinga hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga rindu untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
kami serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Wah, kembali lagi bersama Kak Kozi. Oke, hari ini Kak Kozi mau cerita tentang sebuah kemenangan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Kak Guru sampaikan adalah perkataan-Mu saja yang bisa mengubahkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi aku mau sapa, Shalom Super Kids. Oke, nah aku mau cerita tentang deklarasikan kemenangan. Itu judul firman-nya. Apa? Deklarasikan kemenangan. Oke. Nah, apa sih Kak maksudnya deklarasikan kemenangan? Nah, adik-adik siapa di sini yang mau menang? Angkat tangannya. Semua orang mau ya menang ya. Nah, deklarasikan kemenangan itu adalah ketika kita tuh mau menang. Misalnya nih adik-adik mau jadi juara 1 di kelas. Tapi adik-adik belum tahu nih jadi juara 1 apa enggak, tapi sudah ujian dan adik-adik sudah melakukan yang terbaik dalam ujian, sudah belajar, sudah berdoa, terus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik masih deg-degan nih, aku menang nggak ya, aku juara 1 nggak ya. Nah, deklarasi kemenangan itu adik-adik mengatakan tuh adik-adik, aku pasti menang, aku pasti juara, aku pasti nomor 1. Nah, itu namanya deklarasi kemenangan. Kayak gitu, misalnya gini, adik-adik lagi sakit, adik-adik pengen sembuh, adik-adik juga bisa deklarasikan, aku pasti sembuh, aku harus menang dari sakit penyakit, aku pasti menang. Walaupun mungkin saat ini adik-adik masih badannya lemas, masih pilek, masih batuk, masih badannya anget misalnya. Nah, tapi adik-adik bilang, aku pasti sembuh, aku pasti menang dari sakit penyakit. Nah, aku sih yakin adik-adik pasti sembuh, adik-adik pasti menang. Nah, dan Tuhan Yesus sudah memberikan banyak contoh nih dalam kehidupan umat-umatnya. Nih ada Abraham, adik-adik tahu kan? Abraham punya anak dalam usia yang sudah tua. Nah, dia mengatakan deklarasi kemenangan. Waktu itu Tuhan nyuruh si Abraham ini keluar dari tenda untuk melihat bintang-bintang di langit. Tuhan bilang, sebanyak itu adalah keturunanmu. Tapi kenyataannya Abraham belum punya anak satupun. Nah, Tuhan sudah menyuruh si Abraham untuk mendeklarasikan kemenangan. Tuhan sudah melihatkan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan Abraham mengimaninya itu. Abraham percaya bahwa dia pasti menang, pasti dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan akhirnya akhirnya Abraham bisa menjadi bapa banyak bangsa. Nah, makanya ketika adik-adik mau menang dari sakit penyakit, menang dari misalnya dari kekalahan, atau mungkin adik-adik pengen menang nih di antara teman-teman yang lain, pengen jadi juara kelas, adik-adik deklarasikan dulu, aku pasti menang, aku pasti juara, aku pasti diberkati Tuhan, kayak gitu. Terus juga misalnya nih adik-adik pengen beli sesuatu barang yang adik-adik butuhkan, tapi adik-adik belum punya. Nah, adik-adik bilang, aku pasti punya barang itu, aku pasti punya barang itu. Misalnya adik-adik suka main gitar, tapi adik-adik belum bisa beli gitar, tapi adik-adik pengen belajar gitar. Adik-adik percaya, adik-adik imani, perkarakan, aku pasti punya gitar, aku pasti dibeliin gitar sama papi mami, aku pasti punya gitar. Nah, aku harus percaya Tuhan Yesus pasti akan jawab. Tuhan Yesus pasti akan berkati adik-adik dengan berkat yang berlimpah supaya adik-adik bisa membeli gitar itu, kayak gitu. Nah, tahu sih, percaya namanya perkataan iman. Ketika kita mau punya iman yang besar dan kita perkatakan iman itu, maka Tuhan pasti akan mengabulkannya. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Jadi kita nggak boleh cuma perkatain doang, tapi kita nggak punya iman. Walaupun kita sudah berkata, aku pasti menang. Nah, adik-adik bilang dengan iman yang besar. Harus dengan iman, jangan cuma ngomong doang. Dan jangan cuma iman doang, tapi harus berkatain. Nah, begitu ketika adik-adik punya suatu hal yang adik-adik inginkan,
adik-adik harapkan, adik-adik doakan, adik-adik harus punya dua hal itu. Iman dan perkatakan. Punya iman yang besar dan perkatakan iman itu pasti akan dijadikan oleh Tuhan. Karena Tuhan pernah berfirman, ya dan amin. Oke. Nah, kalau mau kita baca ayatnya yuk. Di Roma 4 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, ini bilang sama Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, kayak gitu. Jadi menjadikan apa yang nggak ada jadi ada, kayak gitu. Yang belum ada jadi ada. Kan adik-adik belum menang nih, belum tahu nih juara satu apa enggak. Tapi adik-adik menjadikan, adik-adik beriman, adik-adik deklarasikan, perkatakan kalau adik-adik juara satu, kalau adik-adik menang dari sakit penyakit, kalau adik-adik diberkati. Nah, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, itu kuasa. Nah, kuasa dari perkataan iman gitu. Perkataan kemenangannya, adik-adik, kita lagi belajar tentang kemenangan. Kayak Indonesia ini lagi nuansa kemenangan ya, karena 17 Agustus Indonesia waktu itu dijajah sama penjajah. Ada dari Belanda, dari Jepang ya, dijajah. Tapi setelah ada orang-orang yang punya tekad, punya iman, Indonesia harus menang, Indonesia harus merdeka. Mereka perkatakan dengan adanya proklamasi, diberkatakan kalau Indonesia sudah menang, bendera dikibarkan, Indonesia merdeka. Nah, akhirnya merdeka nggak? Merdeka, Indonesia menang. Nah, sama seperti kehidupan kita juga. Ketika adik-adik perkatakan adik-adik menang, adik-adik merdeka, pasti adik-adik menang. Oke? Nah, hari ini kita belajar tentang perkatakan kemenangan. Kita harus bisa memperkatakan kalau kita sudah menang. Walaupun mungkin keadaannya belum sesuai, tapi adik-adik harus perkatakan dengan iman ya. Dengan iman kalau kita sudah menang. Nah, kita harus perkatakan hal-hal yang baik. Aku sembuh, aku menang, keluargaku dipulihkan. Terus hal-hal yang buruk dijauhkan, virus corona dihilangkan. Nah, kita harus percaya dengan iman dan perkatakan itu. Oke? Kita belajar apa adik-adik hari ini? Memperkatakan kemenangan. Nah, memperkatakannya dengan iman. Aku sih percaya ketika kita sudah memperkatakan kemenangan dengan iman yang besar, pasti mukjizat besar terjadi, keselamatan besar terjadi, pemulihan besar terjadi. Nah, akan banyak kesaksian yang ada dan akhirnya banyak orang-orang dipulihkan, banyak orang-orang mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Nah, kalau gitu kita mau tutup dulu firman Tuhan hari ini. Aku sih percaya adik-adik sudah ngerti kalau kita harus memperkatakan kemenangan kita. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah menang, kami mau Tuhan selalu memperkatakan kemenangan kami Tuhan dengan iman yang besar Tuhan. Karena kami percaya ketika kami punya iman yang besar, kami memperkatakan iman itu Tuhan, maka Engkau akan menjadikannya Bapa. Mujizat besar terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati aktivitas kami Tuhan selanjutnya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan bisa menyenangkan hati Bapa. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.